Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi warqa, wan-nashitati nashta, wal-qamari sabqa, fal-mudabbirati amra. Fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Wal-ardha ba'da dzalika dahaha. Amanallah. Ajari Al-Qudus yang maha suci, As-Salam maha sejahtera, Al-Mu'min yang terpercaya, berakhlak mulia, Qur'ani, berprestasi sesuai potensi. Allahu Akbar. Oke, siap? Kita sambung materi Siti Saina dengan bersama-sama takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dikumpulkan oleh Allah di sini untuk menuntut ilmu. Ya. Mudah-mudahan ilmu yang Ustazah bagikan, mungkin ada yang sudah tahu ataupun ada yang belum tahu, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Ya. Baik, adik-adik sekalian, ya, jadi Ustazah diminta untuk membawakan materi persiapan menuju akil balik. Ini Ustazah kasih judul menuju akil dan balik. Ya, akil dan balik. Ini terdiri dari berapa kata? Terdiri dari berapa kata akil balik itu? Dua, ya, 2 kata. Akil dan balik. Apa itu akil dan balik? Tadi siapa yang menjawab lebih dewasa Pak? Akil itu ya? Akil, kalau bahasa Arab itu akil. Apa itu akil? Akil. Ada yang tahu? Akil. Akil itu artinya orang yang berakal. Kita lihat. Akil artinya berakal. Orang berakal atau orang yang memahami dan mengetahui. Di mana orang bisa mengetahui? Bisa mengetahui dengan menggunakan, ada di mana sumbernya? Di dalam otak. Kira-kira ada nggak yang tidak berakal? Tidak ada. Kecuali manusia semuanya berakal. Manusia semuanya berakal. Tapi ada kategori yang tidak berakal. Dalam agama ada yang dikatakan tidak berakal. Siapa itu? Orang gila. Ya, orang gila. Orang gila di jalanan nggak pakai baju. Kira-kira itu berakal nggak itu? Iya enggak. Karena kalau akalnya normal, dia tidak akan tidak pakai baju kemana-mana. Ya nggak? Ya, ada yang joget-joget di
memiliki akal. Paham sampai sini? Ya. Itu artinya akal. Nah, terus tadi kan ada dua kata. Satu katanya lagi adalah balik. Balik. Apa itu balik? Coba dibaca di sini, Kak. Pencapaian usia tertentu ditandai dengan perubahan fisik secara biologis sebagai tanda kedewasaan. Itu balik. Yang tadinya apa ini? Tadinya anak kecil menjadi dewasa. Ya, yang tadinya anak kecil menjadi dewasa. Ya, imut-imut. Tadinya kalian kan begini, imut-imutnya kan? Iya. Apa sekarang masih imut-imut? Sekarang masih imut-imut ya. Kemudian besok, ini bentar lagi ada yang, tapi sekarang juga ada yang sudah sebesar ini kayaknya. Ya. Ada yang sudah tinggi ya, badannya malah lebih standar ya, ya standar ya. Tingginya itu lebih tinggi daripada guru-gurunya atau lebih tinggi daripada urinya di rumah. Ya. Nah, ya balik. Jadi ada usia tertentu di mana seseorang mencapai usia dewasa. Adik-adik sudah dewasa belum? Belum. Sudah dewasa belum? Belum. Ya, berapa sih umurnya? Ada 12 tahun? Ya, 12 tahun ya. Atau ada yang masih 11 tahun? 10 tahun? Ya, coba kita lihat. Selanjutnya. Nah, tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Apa sih tanda balik? Ya, tanda balik. Ada loh tandanya. Yang mencapai usia tertentu, kemudian dia mengalami tanda. Ya. Nah, pada anak laki-laki, karena di sini perempuan, yang laki-laki Ustazah ingin cepat. Betul. Ya. Itu tanda balik pada anak laki-laki. Apa di sini tanda baliknya? Anak laki-laki diawali dengan mengalami apa ini? Mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Apakah dia mimpi mengompol? Mimpi lagi mimpinya tuh tipis gitu kan. Habis itu ternyata pas bangun dia sudah ngompol. Itu namanya mimpi basah ya. Bukan. Mimpi basah itu ada mimpi tertentu sehingga dapat mengeluarkan cairan ya dari kemaluan. Ya, itu namanya mimpi basah. Biasanya kalau anak laki-laki dia mengalami rata-rata di usia berapa tahun? 12. Ya, mengalami usia 15 tahun. Ada yang enggak 15 tahun, ada yang usia 12 tahun sudah mengalaminya. Ya, ada yang usia 13 tahun sudah mengalami. Tapi ini rata-rata. Itu yang pertama, tanda pertama. Paham? Ya. Terus ciri fisik lainnya juga ada. Kalau misalnya di anak laki-laki, ya. Apa ciri fisiknya? Tumbuh jakun. Ini namanya jakun. Ya. Kalau sudah ada jakunnya berarti sudah dewasa. Ya. Mungkin ada yang pernah melihat, oh iya, abi saya itu ada jakunnya. Tahu jakun? Ya, ininya di sininya menonjol sebenarnya jakun. Ini tanda-tanda sudah dewasa. Ya. Terus ada apa lagi? Ada kumis. Ada yang sudah punya kumis temannya? Ya, kumisnya tipis. Memang semua kita juga biar perempuan ada kumisnya, betul nggak? Ada bulu-bulu halus di sini. Tapi kalau anak laki-laki, ketika dia mencapai usia dewasa atau usia balik, ada lebih lebat sedikit, ya, ada kumisnya. Terus apa lagi? Suaranya membesar. Yang tadinya suaranya kayak anak perempuan, anak laki-laki itu, ya nggak? Kalau ngomong kan suaranya nggak jauh beda dengan anak perempuan. Tapi kalau dia sudah balik, suaranya membesar, ya, dan lain sebagainya. Ini ada ciri-cirinya. Sudah? Paham? Ya.
Ya. Anak perempuan semua di sini. Tanda lahir pada anak perempuan. Yang pertama kali ada apa? Mengalami apa? Menstruasi atau haid. Ada yang sudah haid di sini? Coba, ada berapa orang yang sudah haid? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Udah banyak ya? Dulu salah lagi awal menstruasi kelas 2 SMP. Ya. Kok saya kelas 6 SD sudah menstruasi? Sayyidah Aisyah, ya, siapa Sayyidah Aisyah? Istrinya Rasulullah sudah mengalami menstruasi ketika usianya berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun tuh usia kelas berapa SD ya? Kelas 3 atau kelas 4? Anak ustazah itu mau 10 tahun. Saya yang pertama, sekitar kelas 4 SD. Jadi usia minimal 9 tahun. Jadi normal. Kalau misalnya adik-adik kelas 6 SD sudah mengalami menstruasi, ya, mengalami haid, ya, ada darahnya di sini. Harus tahu ya apa sih haid itu, ya. Maka di sini ada pembalut, maaf ya. Apa itu menstruasi? Ya, yang belum haid, nggak apa-apa ya. Ini saya kan belum haid, ngapain bahas haid? Ya besok kalau sudah menstruasi tidak ya. Ada nggak yang ketika mengalami menstruasi awal-awal itu nangis? Ya, ada yang nangis, ada yang takut, ada panik. Ini apa yang keluar? Ya, ada yang begitu. Nah, makanya ini yang belum ini biar tahu, dia tidak panik, dia tidak nangis ya. Menstruasi adalah darah normal. Normal. Jadi kalau perempuan pasti menstruasi normal itu. Ya tidak aneh. Aneh nggak? Tidak aneh. Ya tidak aneh karena semua perempuan mengalami. Normal yang keluar dari rahim perempuan setiap 1 bulan sekali, itu gampang. Ya, kalau perempuan punya rahim. Gimana rahim itu? Ya ini kalau ustazah lagi lagi hamil, jadi di dalam rahim ustazah ada janinnya. Rahim itu ada di mana? Di perut bagian bawah di sini. Ya, ada di sini. Setiap perempuan memiliki. Nah, ini selanjutnya ini ada gambar. Coba ini. Nah, ada rahim perempuan. Biar adik-adik paham kenapa darah haid itu bisa keluar. Ya? Dipelajari nggak di pelajaran IPA? Tidak ya, biasanya SMP ya. Oh, pas 6 ada ya. Ini aja ya, sekilas aja. Ini gambar ya, gambarnya nggak persis seperti ini. Ini kan gambar ini ya, apa namanya, animasi ya. Jadi kalau di sini ya, di perut adik-adik ini ada namanya rahim. Di sini bentuknya begini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini namanya apa ini? Ustazah yang ngajar IPA ini. Ini apa namanya? Di sini ini ada titik-titik ya. Apa titik-titik di sini? Ini kalau perempuan namanya punya sel telur. Sel telur kayak ayam dong. Ya, ayam punya telur ya, nggak keluar telur. Nah ini ada selnya. Misalnya setiap bulan sekali selnya jalan-jalan, ada satu butir jalan-jalan ke sini. Ini kita potong ya gambarnya ya. Ada aliran, ada selang. Ya, setiap bulan jalan-jalan sampailah dia di sini. Kalau dia sel telur tidak bertemu sel ayah, ya, kalau di ibu, kalau perempuan ada sel telur. Kalau di ayah
laki-laki ada namanya sel sperma. Kalau nggak ketemu dia nempel di sini, nempel di sini ya. Kemudian lama-lama menjadi sel darah yang akhirnya turun menjadi menstruasi. Paham? Enggak. Jadi kalau enggak paham, nanti kalau sudah kelas-kelas atas, insya Allah paham menjadi paham. Itu sel telur kalau misalnya nggak ketemu sel ayah, dia nempel di rahim, kemudian gugur menjadi darah. Paham sampai sini? Makanya menstruasi itu sebulan sekali. Ada yang sudah tahu kebiasaan haidnya berapa hari? Ya, ada yang kadang 5 hari, kadang 6 hari, kadang 7 hari. Ya, minta tolong sama siapa? Sama uminya di rumah, sama ibunya, sama bundanya. Untuk apa? Untuk mencatat tanggal haid. Nih, tolongin dong nih, bantuin. Nah, ini ada kalender ya. Dibuletin kalendernya berapa hari kak? Oh, hari ini saya awal menstruasi. Dibuletin besok juga. Siapa yang buletan? Dikasih nama punya siapa? Biar ketahuan tiap bulan tanggal-tanggal berapa saja kak darahnya keluar. Ya, itu masih bingung kalender. Hari ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 20 ya? Satu. Saya mengalami menstruasi di hari pertama. Kasih lingkaran. Ya, kasih lingkaran. Besok masih keluar, dikasih lagi. Besoknya masih. Bulan ini misalnya haidnya 5 hari. Ya, bulan besok itu tidak akan jauh-jauh dari tanggal 20 keluarnya. Ya, bisa jadi maju beberapa hari daripada tanggal 20, misalnya di tanggal 20. Misalnya di tanggal berapa? 18 misalnya ya. Kan dekat-dekat ya kan? Atau mundur dari tanggal 20, tapi mundurnya nggak terlalu jauh, biasanya berdekatan. Kasih lagi, misalnya bulan besok di tanggal 22, pasti buletan lagi. Selama ini Ustazah mengurutkan dari yang wajib, dari yang rukun sampai yang sunnah. Dengarkan baik-baik ini kak ya, urutannya. penting nih. Ya, perhatikan. Yang pertama apa? Berni apa niatnya? Hafal belum? Boleh artinya. Ustazah susah kita hafal yang bahasa Arabnya, boleh artinya. Ya Allah, aku berniat mandi suci dari haid lillahi ta'ala. Boleh. Sampai sini saja boleh. Mau dihafal silakan dicatat. Ya, di kamar mandi. Kalau misalnya boleh bacanya di luar kamar mandi. Kalau sudah di dalam kamar mandi boleh juga, tapi bacanya dalam hati. Kenapa dalam hati? Karena ada ini. Lillahi ta'ala. Boleh kita melafazkan. Jadi dalam hati. Lafaz itu, niat itu boleh dilafazkan, boleh di dalam hati. Silakan dicatat ya. Nawaitul ghusla Rafil hadasil hairi lillahi ta'ala. Ini artinya. Kebersihan itu sebagian dari Cara bersihinnya Ustazah. Ya. Cara bersihinnya Ustazah. Kayak kalau cebok pipis, ya. Kayak kalau cebok pipis. Jadi sela-selanya dibersihkan. Ya. Kalau pipis tuh jangan cuma begini-begini saja ceboknya ya. Itu nanti sisa najisnya masih ada di sela-sela. Wudu dulu. Emang wajib Ustazah, yang ini sunnah. Tapi saya urutkan ya, biar begini urutannya.
Ya, urutan keempat, nih saya contohkan ya. Membasuh kepala di sela-sela ya pelan-pelan. Jangan langsung jebur-jebur gitu ya. Ini kan gayung baknya langsung enggak. Jadi di sela-sela sampai merata ke seluruh bagian rambut dan kulit. Dimulai dari mana? Bagian Kanan. kanan ya. Di sela-sela sebelah kanan sudah, kemudian sebelah kiri sampai merata. Kamu masak kita bentar dulu cara masaknya, tapi di sini gambarnya cara masaknya. Oke, membasuh seluruh anggota badan dimulai bagian kanan. Mulai bagian kanan dulu. Ya, mulai bagian kanan sambil digosok. Digosok bagian kanan selesai, bagian kiri sampai rata, sampai yang sela-sela ya, sela-sela kena semua. Dan kalau sudah semua baru boleh sabunan sampoan. Kalau sudah terkena air semua baru boleh sabunan dan sampo. Lihat dalamnya ke sini. Ya. Ada aja saya. Sini dalamnya. Bagaimana cara membersihkannya? Tapi sudah ada yang bersihkan dalamnya najis. Betul nggak? Boleh kita nanti bersihkan di air yang mengalir ya. Boleh pakai kaki, boleh pakai